Orang lain yang pindah zaman jadi raja, bangsawan, atau jenderal. Aku ini doktor ganda teknik mesin dan material. Begitu pindah zaman, kok malah jadi begini? Ini makanan buat manusia, ya? Suamiku, habis petik sayur. Aku langsung masak buatmu. Tunggu. Jadi ini si cantik yang terkenal di seluruh kabupaten. Lisiran, kalau bukan karena keluarganya kena musibah, mana mungkin terpaksa menikah. Tubuh ini punya suami, dan selama ini pemilik tubuh ini selalu memukul dan memakinya. Katakan, kau mau apa? Bicara. Bajingan. Berlutut. Jangan. Suamiku. Jangan pukul aku. Aku akan segera mencarikan uang untukmu. Akan kubelikan arak dan daging. Jangan takut, lihatlah. Dulu memang aku yang salah. Tenang saja. Mulai sekarang aku nggak akan mukul kamu lagi. Suamiku. Kali ini pinjam berapa lagi? Keluarga ibuku sudah bilang, mereka nggak akan minjemin aku lagi. Aduh, kamu salah paham. Aku nggak punya utang di luar, dan aku juga nggak akan nyuruh kamu minta uang ke keluarga ibumu. Apa dia benar-benar sudah berubah? Dasar pemboros. 30 kuan yang kamu utang padaku. Kapan kau bayar? Apa? Kau benar-benar pelupa ya. Kemarin kau masih mengakuiku sebagai ayah angkat. Kau pinjam uang dariku. Ini surat utangnya. Kak Cuan. Tidak, ayah angkat meminjamkanku 30 keping. Pinjamkanku 30 keping. Istriku kuberikan padamu. Tubuh yang dulu ini benar-benar brengsek. Ini malah bikin aku menanggung salah. Pelajar desa dari kampung raja kecil, hari ini meminjam pada desa si kaya besar. Si kaya untung meminjamkan 30 untai perak, dalam 3 hari pokok utang jadi 40 untai. Kalau tak dibayar. Istrinya, si manis baja. Dan rumah leluhur keluarga serta 10 MU sawah. Semuanya jadi milik si kaya untung. Kalau kau mau jadi selirku, kujamin hidupmu enak, tak usah menderita bersamanya. Benar saja, keajaiban terjadi padanya. Kali ini bukan pinjam uang, tapi mau menjualku juga. Kalau hari ini aku bisa bawa dia pergi, surat utang ini hangus. Hahaha, Itu wanita milikku. kau gagap begitu. Masih berani ngincer dia? Kenapa kalau gagap, kau mau ngemplang utang? Bukannya jatuh tempo masih 3 hari lagi? Kenapa bawa kwitansi lebih cepat dan menggonggong di depan rumahku? Bawa surat utang. Baik. Suamiku, dari mana kita bisa dapat 40 keping uang? Peninggalan ibuku, bawa saja dan gadaikan. Tak usah. Salahku, biar ku tanggung sendiri. Omong besar lagi. Mana mungkin kumpul 40 tael dalam 3 hari? Sepertinya jodoh kita sebagai suami istri sudah habis. Kenapa sampai makan akar rumput? Dia berutang pada Tuan Liu. Kalau 3 hari, Rumah, ladang, istrinya, semua jadi milik orang lain. Dia aku dengar Wang meninggalkan banyak harta untuknya. semuanya habis kalah, sampai makan Bah, pantas saja. Zial. Rasanya pas, iya, dia orangnya. Lihat apa, anak pemboros? Wang si hai hahaha. Hanggu Kak Hai, Kak hai apaan? Bukan aku mau ngomongin kamu. Kamu jangan tiap hari kayak pengangguran. kita berdua sama saja, kan? Kakakmu sudah memutuskan. Aku nggak mau jadi preman kelas 3 lagi. Aku punya ide. Nanti bantu aku gali akar rumput, habis itu aku ajak kamu kaya. Akar rumput? Ya di kaya? Kamu sakit? Kok nggak punya semangat maju begitu? Nanti aku kasih lihat apa itu kekuatan kimia. Hei, Yuan, aku dengar dari si Hai, kamu sampai kelaparan dan makan akar rumput buat ganjal perut. Kenapa kamu nyiksa diri begini? Ayo, ikut abang pulang makan tepung kacang sedikit. Niat baikmu aku hargai, tapi akar rumput ini ada gunanya besar buatku. Akar rumput ini
Aku udah nggak kuat gali lagi. Abang guncang gunung, tolong bantu aku gali sebentar. Badanmu lemah banget ya. Baru gali akar rumput sedikit sudah capek begitu. Istirahat saja. Terima kasih, kakak guncang gunung. Yuan. Ini cukup? Cukup, kakak guncang gunung. Sisanya biar aku kerjakan sendiri. Baik, kalau begitu aku pergi. Bisa nggak? Tergantung dia. Berhasil. Hahaha. Kakak gunung guncang. Dari mana dapat ikan hidup sebanyak ini? Baru ditangkap. Baru ditangkap. Iya dong. Bawa pulang, coba dulu yang segar. Enggak usah. Bang, jangan ambil. Dengar kata Bang. Cepat bawa ikan ini ke pasar ikan buat dijual. Bayar utang itu yang penting, jangan ribut soal beginian. Ku kasih tahu, barang beginian di tempatku masih ada sember. Aku nemu cara nangkap ikan. Barang beginian banyak banget. Jangan nolak, ambil saja. Oke, aku ambil ya. Pegang saja. Begini. Kalau mau kerja, ajak harimau kecil, aku. Akan bawa kalian kerja bareng. Aku pergi dulu. Hai. Hati-hati di jalan. Paman. Ikannya besar sekali, dapat dari mana? Dikirim si jurang kecil. Kenapa? Bukannya tadi dia masih miskin sampai makan akar rumput? Dari mana datangnya ikan sebanyak ini? Suamiku pergi kemana? Hari sudah gelap tapi belum pulang. Jangan-jangan lari hindari. Istriku. Suamiku, dari mana dapatkan ikan sebanyak ini? Menangkapnya di sungai pakai obat? Kamu nggak paham. Ini ilmu pengetahuan. Nanti malam aku masakan ikan buatmu. Suamiku pelajar, mana mungkin bisa nangkap ikan? Ikan-ikan ini pasti nggak benar dapatnya. Istriku. Mari. Duduk, coba rasakan. Nggak ada daun bawang dan daun ketumbar. Kalau ada, rasanya pasti lebih enak. Jujur padaku, ikan ini dari mana? Tenang saja. Ikan-ikan ini memang benar kutangkap sendiri. Menemukan cara rahasia Bisa dapat banyak ikan. Ayo cepat makan, nanti keburu dingin dan gak enak lagi. Suamiku, aku sudah kenyang. Kau salah paham. Aku cuma lihat kau makan ikan, kelihatan cantik. Makan lagi. Sudah 3 tahun menikah. Suamiku selalu memukul aku. Ini pertama kalinya aku dengar dari mulut suamiku kalau aku cantik. Hei, kau mau apa? Aku mau tidur. Kalau begitu, kau tidur di ranjang. Lantainya dingin. Tak usah, aku tidur di lantai saja. Tenang, aku tidak akan mengganggumu. Benarkah? Ya. Li Xinran. Aku tahu kamu belum tidur. Jangan takut. Tubuh yang dulu ini memang tak bisa berhubungan suami istri. Oh, Makanya dia macam-macam cara menyiksa istrinya yang cantik. Biasanya mereka berdua juga tak pernah tidur seranjang. Kencangkan anus, angkat tumit.
Suamiku, lagi ngapain? Suamiku, Ya. lagi ngapain? Suamiku, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Istriku, kamu ke dapur belakang dulu, masak ya. Sebentar lagi harimau kecil sama laut besar mereka datang. Oke, aku pergi masak dulu. Aduh. Ini ngawur, bukan? Kakak guncang gunung. Coba ikan rebus buatan istriku. Kakak guncang gunung. Ngomong yang baik. Hihi. Kakak guncang gunung, masih ingat kemarin aku minta tolong gali akar rumput? Cairan dari akar rumput buat ikan. Punya efek bius yang khusus. Aku menangkap ikan mengandalkannya. Jadi kemarin kamu antar ikan sebanyak ini. Si Yuan. Ini mata pencaharianmu menangkap ikan, kamu cuma bilang ke kami berdua. Kakak guncang gunung, kita kan satu keluarga, hehe. Huzi, ini mata pencaharian Kak Yuanmu, jangan sebarkan. Kalau berani bilang ke orang lain, kakimu kupatahkan. Kalau ada yang tahu, kakinya kupatahkan. Kek Yuan. Kak Hu. Kakak Yuan, aku juga mau makan ikan ini, aku ikut. Boleh, tapi kamu harus cari beberapa telur. Oke, kalau begitu aku pergi nyolong dulu. Bukan, minjem 2 telur. Sisain ikan buat aku. Terlalu boros. Masa kamu nyanyain barang begini? Kalau nangkap ikan tanpa umpan, hasilnya nggak banyak. Ini sebenarnya mau ngapain? Nanti bentar lagi kalian juga tahu. Cara kamu ini beneran bisa nangkep ikannya? Ayah. Apa kakak Yuan bisa nggak? Dasar anak pemboros. Hei, Tunggu, ada apa? Wah, ada ikan. Wah, ikannya banyak banget. ngapain bengong? Tangkap. Asyik. Kalian lagi ngapain? Lihat nih hasil tangkapan kami. Hihihi. Jangan pergi. Hahaha. Kepala suku. Si bocah Wang Yuan itu nangkap banyak ikan. Berhenti. Bukannya ini pemboros Wang Yuan? Dapat ikan ini dari mana? Kudengar semuanya. Kita sesama warga sekampung, tiap keluarga nggak dibagi seekor? Kata kepala suku benar. Sanggejing milik kita Nggak bisa makan sendiri? benarkah? Xia Yuan, kepala suku ini cari untung dari Mingai, kasih dia 2 ikan kecil saja. Biar dia tak menghasut semua orang, itu tak bagus buatmu. Kepala kelompok mau makan ikan? Ayah. Tentu, tak masalah. Si Hai. Ya? Sini. Ketua kelompok. Terima kasih. Hahaha. Ketua regu benar. Ikan kita banyak, sungai milik bersama, jadi harus dibagi. Tanah ini juga milik warga desa si Raja Kecil. Memangnya kenapa ketua regu? Bisa dapat ratusan MU, Benar, bagi. orang. Bagi tanah itu untuk kami juga. Aku masih punya utang luar puluhan guan pada Liu Youchai. Apa ketua klan mau bantu nanggung sedikit untukku? Utangku 40 guan. Mau ku bagi sedikit juga ke kamu, ya? Inya sana. Aku makan seekor ikanmu sudah menghormatimu. Dasar pemboros, kamu kurang ajar begini. Sudah, tak usah makan. Ayo pergi. Ayo. Xia Yuan, kamu sudah menyinggung dia. Aku khawatir dia cari gara-gara sama kamu. Tenang. Kalau prajurit datang, kita hadapi. Kalau ada cara buat ngadepin dia. Pulang makan ikan. Kak, lihat, Kak Yuantara hebat, dapat ikan sebanyak ini. Suamiku, hebat sekali. Nah, begitu dong. Mulai sekarang harus lebih sering senyum begini, baru cantik. Istriku, berarti kamu harus repot sedikit. Bikin roti pipih, malam ini makan ikan lagi. Ayah. Hei, Yuan. Ikannya banyak, tapi besok harus dibawa ke kota dijual. Jalannya jauh, kalau ikan ini mati, harganya jatuh. Ayah, Kak Yuan. Tenang saja, Kak Hanshan. Nih, lihat. Aku sudah lama mengikatnya. Kak Yuan, cara apa ini? Ini namanya teknik ikan busur. Kepala dan ekor diikat, insangnya dibiarkan terbuka. Begitu ikan bisa menghirup lebih banyak energi hidup, jadi peluang hidupnya naik banyak. Kak Yuan, apa itu energi hidup? Itu. Apaan sih itu? Pokoknya percaya saja sama Xiao Yuan. Pokoknya, semua tenang saja.
Mulai sekarang, kalau aku makan daging, kalian juga pasti kebagian. Kalau ada rezeki, kita nikmati sama-sama. Kalau ada rezeki, kita nikmati sama. Kalau ada susah, kita tanggung sama. Hahaha. Kenapa nangis, Samudra? Kok jadi nangis begitu? Aku jadi ingat ayah ibu. Sebelum mereka pergi, aku tanya mereka mau makan apa, mereka bilang mau makan daging. Seumur hidup mereka belum pernah makan daging. Belum pernah ngerasain makan ikan. Kupikir nasibku bakal sama kayak mereka, nggak sempat makan daging sekalipun. Hari ini, Tenang saja, saudara empat laut. Ikut kakak Yuan. 3 hari bikin kamu makan 9 kali. Hahaha, masih nangis juga. malu dong kamu. Suamiku, nggak apa-apa. Cuma kita berdua yang tahu ini. Aku tak peduli. Suamimu berbakat luar biasa. Sebentar lagi juga selesai. Tapi kulihat suamimu kok kayaknya tidak terlalu senang. Istriku. Menurutmu, apa dunia ini nanti bisa jadi tempat di mana semua orang punya makanan? Semua orang punya baju untuk dipakai, dan semua orang tak perlu lagi takut perang dan kekacauan? Tak ada lagi keluarga yang tercerai-berai? Yang suamiku maksud adalah dunia yang damai untuk semua. Istriku masih tahu persatuan dunia. HM. Tapi sayang, dengan teknologi dan produktivitas zaman ini, sulit persatuan dunia. Teknologi. Suamiku, sekarang kamu seperti jadi orang lain. Aku berubah di mana? Dulu pada saudara guncang gunung, harimau besar, dan saudara lainnya, kamu tak peduli sama sekali. Tapi sekarang kamu benar-benar baik pada mereka. Pada kepala kampung seperti Liu punya harta, dulu kamu sangat, tapi sekarang, kau tak menganggap mereka. Kalau suamimu jadi begini, apa kau suka? Susuka. Hei, istriku. Kita bicarakan sesuatu, ya. Mulai sekarang, jangan panggil aku suami lagi. Panggil aku suamiku. Tidak bisa. HM, Sebutan suamiku itu buat Kasim. Tunggu dulu, bukan begitu. Suamiku, ini khusus ku cari tabib buat merebuskannya untukmu. Keluarga kita sekarang sudah punya uang, mampu minum ini. ini. Kebaikan istriku. Akan kuingat seumur hidup. Wah. Aduh. Suamiku. Kalau jual ikan masih kurang, gadaikan saja gelang ini dulu. Tidak usah. Aduh, ambil saja. HM. Jaga diri baik-baik di rumah. Tunggu aku pulang. Aku pergi dulu. Kalian ini penarik uang keamanan? Kakak Yuan, Ini naga penakluk sungai. Anak buahnya banyak. Siapapun cari uang di sini, harus kasih dia 20%. 20%? Uang ini tidak akan kubayar, bocah sialan. Itu aturan tuan besar ini. Kalau tidak terima, kupukuli sampai terima. Kek naga. Uang ini pasti kami bayar, cuma saudara ini sekarang sedang terlilit utang besar. Menurut Anda, bisa tunggu sampai kami lewat masa sulit dulu baru bayar Anda? Kau orang kampung hina, kau ini apa? Berani Beraninia Komangaku Sodara Dangon Pemilik Kedearak. Kau berani memukul aku? Ajar Sampemati Orang Kampungini, Perutama Simuka Putitu. Aku mau patahin 5 anggota tubuhnya.
Kak Yuantara, ngurus bajingan. Si Harta, tadi dia nendang kamu, tendang balik. Udahlah, nggak usah. Lagian aku juga nggak terluka parah. Bocah, tahu nggak aku orangnya siapa? Kalau kamu berani mukul aku, jangan harap bisa keluar dari kota kabuk. Tendang dia, kalau ada apa-apa aku yang tanggung. Tuan Singa datang. Siapa yang bikin ribut? Tuan Sing, Anda harus membela saya. Si kampungan ini berani memukul saya. Anda orang terpelajar. Seorang pelajar ujian tingkat dasar tahun kedua Singlong. Ternyata Anda seorang cendekia muda. Petugas Sing San. Saya memberi hormat. Berandal tak tahu malu. Berani menindas cendekia muda. Hari ini juga aku akan menyeretmu ke kantor kabupaten untuk dihukum berat. Dia cuma sarjana muda. Ngapain kita takut sama dia? Bodoh pesek. Masih muda dia sudah lulus ujian dasar. Kalau dia jadis sarjana, Tangi lalu jadi Satu kata, keluarga kita bisa hancur. Yang paling kejam di dunia ini justru para cendekia. Yang di sampingnya itu jago bela diri, entah orang mana. Kelihatannya mereka bukan orang yang bisa diganggu. Mulai sekarang, kau yang patuh padaku. Itu Tuan Sing. Kak Yuan, Tak kusangka kau begitu berguna. Kalau sudah tak apa-apa, semua lanjut jual ikan. 13 guan 70 wen. Jelas tak cukup buat melunasi utang Liu Yuchai. Lalu bagaimana? Memancing tak keburu, hari terakhir bayar utang. Gadaikan gelang kakak IPA. Kita punya cara rahasia menangkap ikan, beberapa hari lagi bisa ditebus kembali. Tidak usah, aku punya cara. Sekarang pergi ke kota selatan, habiskan uang ini. Nanti ku beritahu beli apa. Lalu, Setelah itu, suruh orang cari aku di bengkel besi. hari ini kita akan melakukan hal besar. Kakak Hanasan, coba lihat. Sekarang dia suruh kita beli cendana merah lagi. Beli sepatu bot kulit, beli liontin giok juga. Uang yang susah payah kita dapat malah disuruh beli ini itu. Menurutku, kakak Yuan mulai boros lagi. Sudahlah, dengarkan saja si Yuan. Kalau dia melakukan ini, ada maksud mendalamnya. Ini, Ikuti kata kakak Yuan, beli. Ai Greco. Ini rumah paman tubuh asalku, Xiao Dachui. 3 tahun lalu, tubuh asalku ngotot mau menikahi Li Xinran. Setelah paman membujuk keras tapi sia-sia, kedua keluarga pun putus hubungan. King He. Kamu masih tahu jalan ke sini. Jangan begitu, Nikah sama istri lupa sama aku. taruh itu. Kok ngomong begitu sama sepupumu? Paman tua mana? Pergi ke pasar beli arak. Bentar lagi pulang. Sepupu, 3 tahun sejak kamu nikah. Kamu terus foya-foya di luar sampai harta keluarga habis. Semua orang manggil anak pemboros, itu benar? Jangan dengar omongan ngawur mereka. Sepupumu itu orang begitu, memangnya? Xiao Yuan, Camus datant. Adu, signé Aculia. Sebenarnya paman tua dulu itu. Selalu begitu. Sudahlah, tak usah. Aku tahu beberapa tahun ini hidupmu susah. Seharusnya paman sudah dari dulu menjengukmu. Ching He, dengar di pasar ada jual ikan hidup, cepat beli 2 untuk sepupumu. biar dia makan yang Baik. tak usah. Jual beli ikan hidup di pasar itu. Itu yang dikerjakan sepupumu. Ngaco apa kamu? Bisnis sebesar itu, mana mungkin kamu yang kerjakan? Jangan-jangan kamu ngutang lagi di luar? Terus cari alasan minjem uang ke kami? Bukan, lihat aku, Kak Palu Besar, Kak Yuan. Genkang Gunung. Kamu lagi ngapain? Ini si Yuan kecil yang suruh aku beliin buat kalian. Pinjam rentenir lagi. Kak Palu, kau salah paham. Nggak bilang, ini semua uang hasil jual ikan. Gula hitam dari Nanzhou. Kotak cendana ungu dari Shuzhou. Liontin giok dari Yangzhou. Jubah sutra dan sepatu bot dari toko keluarga Liu. Kakak sepupu, kamu jadi kaya ya. Beli barang sebanyak ini. Jengken-jengken. Kau itu sepupuku perempuan. Belum juga dapat 5 berkah, kamu mikir apa sih? Kakak pengguncang gunung, corong, arang bambu, kapur, air abu, gula hitam, semua sudah dibeli? Sudah, semua dibeli. Tapi buat apa semua ini? Nanti kalian juga bakal tahu. Hari ini aku akan ajak kalian menyaksikan lahirnya sesuatu.
Air susu kapurnya sudah jadi. Boleh dituangkan. Xiao Yuan, kalau susu kapur ini dituangkan, gula ini bakal sia-sia semua. Kamu jangan begini, jangan merusak barang. Orang-orang seperti kita, setahun tak tega beli setengah jin gula hitam. Iya, Kakak Yuan, ini 3 jin gula hitam. Dengar aku, tuang saja. Cepat hentikan dia. Sepi pemawa baikan boras di sini. Calotida, pertimbangan lagi. Aku percaya pada Kakak Yuan. Kalau Kakak Yuan bilang jadi, ya jadi. Hehehe. Xia Yuan, sebenarnya mau ngapain ini? Kak, kotoran dalam gula ini bisa bereaksi secara kimia dengan ion kalsium dalam susu kapur. Kalau didiamkan sebentar, yang mengendap itu kotorannya, dan yang mengapung di atas. Itu air gula yang bersih. Aku paham, Xia Yuan lagi bikin gula kuning. Harganya 2 kali lebih mahal daripada gula hitam. Oh, begitu. Kukira Yuan bikin ulah di sini. Yuan memang pantas disebut orang berpendidikan. Gula merah saja sudah cukup. Baik. Kak Sepipu, kenapa orang ini dimasukkan ke air gula? Kalau dimasukkan ke air gula, ini masih bisa. Ini gula merah. Gula merah yang dibuat dengan cara kuno pakai tanah liat tidak bisa jadi gula putih, sedangkan orang aktif bisa memisahkan gula dan kotoran sepenuhnya. Percuma ku bilang, kalian juga nggak bakal paham. Semua tergantung usaha manusia. Kalau nanti kalian Bekerja denganku, kalian harus percaya. bukan, Kakak Yuan salah paham. Aku percaya pada Kakak Yuan. Tuang. Waktunya hampir tiba, 4 laut, buka tutupnya. Hei. Ya. King He, coba rasakan. Ya ampun, ini gula lapis. Gula putih, belum pernah lihat. Jauh lebih mahal daripada gula merah. Kalau gula merah 300 wen per jin, gula putih? Paling 500 wen. Paling sedikit 800. 800? Kakak sepupu, kau mau jual berapa? Kakak Sepipu, kalau berdandan begini lumayan tampan. Tentu saja. Cuma jual gula, perlu sampai begini? Nanti juga kamu tahu. Ini makanan, kasih aku. Sudah. Nanti ku belikan buatmu. Pergi. Tuan muda ini. Butuh apa? Tuan muda ini, ada perlu apa? Memangnya kamu ini siapa? Panggil pemilik toko kalian ke sini. Aku Zhou Changfa. HM. Jadi kaulah pemilik toko di sini? Tuan muda ini punya bisnis besar mau dibicarakan denganmu. Tertarik tidak? Bisnis apa? Kudengar kau pedagang gula terbesar di kota ini? Benar, kalau begitu Anda siapa? Ini Tuan Muda Wang dari Ibu. HM. Tuan muda Wang yang mana dari ibu kota? Jangan banyak tanya. Buka matamu baik-baik. Dari mana datang gula halus sebanyak ini? Aduh, tempat kecil begini memang payah. Katanya pedagang gula nomor 1, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat. Ini gula kristal yang dibawa dari negeri barat. Hari ini kalian beruntung, coba. Hei, Kakak sepupu jago pura-pura. Dia sendiri yang bikin, jadi gula kristal dari negeri barat. Gimana? Manis sekali. Jo lebih enak daripada gula hitam dan gula merah. tuan muda ini. Gulamu ini memang bagus. Tapi tahun baru belum dekat, takutnya belum bisa laku mahal. Tuan Ciu salah paham. Kami cuma numpang lewat, sekalian tanya harga pasaran di kota ini. Kalau Tuan Ciu memang tak paham barang. Kami lihat-lihat ke tempat lain saja. Kalau Tuan Ciu memang tak paham barang, kami pergi ke tempat lain saja. Jangan. Tuan muda, maksudmu apa? Aku juga tidak bilang tidak mau. Begini saja, ku bayar 1 kuan per kati. Cukup tulus, kan? Memangnya kau meremehkan siapa? Aduh, 3 kuan. Gimana? CIH. Tuan muda, 5 kuan. Ini sudah batas paling akhir. Kelihatannya Bos Ciu belum paham nilai gula kristal ini.
Tuan muda, gulamu sebagus apapun. Biar dibilang tinggi, tetap saja ini gula. 5 kuan untuk... Bahkan pejabat daerah belum tentu sanggup membeli. Hei, siapa bilang gula kristal ini buat dimakan? Kalau tak bisa dimakan, lalu buat apa? Kalau nggak bisa dimakan, buat apa? Hahaha. Ternyata Tuan Ciu juga paham aturan. Kalau begitu, biar aku jelaskan sedikit. Biar ku jelaskan pelan-pelan. Entah Tuan Ciu pernah dengar pepatah ini atau belum, yang beli bukan buat dimakan. Yang makan bukan yang beli. Barang langka itu berharga, paham gak? Waktu gula kristal pertama kali masuk ke Daye, apa pejabat daerah sanggup memakannya? Iya, benar. Pejabat di bawah tingkat 3 pun. Cuma akan memakainya untuk diberikan kepada bangsawan. Dan siapapun yang menerima gula itu. Dia akan ingat kebaikan orang yang memberinya manisan. Hahaha, barang selangka ini. Hanya terpandang seperti tuan muda yang pantas memilikinya. Baik. Sebutkan hargamu. $30 per jin. Setuju. Bukannya ini malah terlalu murah? Yang jual tetap kalah licik dari yang beli. Tuan muda Wang, Silakan lihat. ini ada 4 batangan emas, 10 tael, dan 20 batangan perak, satuannya 10 tael. Silakan diperiksa. Tak usah dihitung. Uang receh, buat apa dihitung? Kalau begitu, semoga kerja sama kita lancar. Kerja sama yang lancar. Ayo jalan. Masa kita biarin mereka pergi begitu aja? Jangan pamer harta. Lihat orang yang di belakang itu, Kak Yuan, pelayan toko manisan itu membuntuti kita. dari wajah, Tuan Yo itu bukan orang baik. Kalau kita masih menyamar jadi warga desa. Aku takut kita takkan bisa keluar pintu. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Kasih dia pelajaran. Baik. Ayo lihat ini. Ini dibelikan kakak sepupu untukku. Banyak. Sang. Kau nggak tahu menasihati kakak sepupumu. Utangnya belum lunas, tapi malah habis uang segini banyak. Aku sudah menasihati kakak sepupu, tapi dia sayang padaku. Sudahlah, Paman, jangan salahkan Ching He. Ini. Aku belikan untukmu baju dan sepatu. Coba nanti dipakai, pas atau enggak. Kurang berapa, Om tambahin? Tenang, Om, sudah cukup. Sudah larut. Kakak Guncang Gunung nunggu aku. Kami pulang dulu, nanti datang lagi jenguk kamu. Teh. Kami pergi dulu, Om, jaga diri. Oke. Ini habis berapa? Kapan kak naruhnya? Kok aku nggak tahu? Kakak. Yuan reçu d'Abezar, t'as eu saillant Samaoran. Sayang, kamu sudah pergi. Kalau tidak, kamu juga bisa menikmati hidup enak. Hahaha, hari ini semua sudah kerja keras. Tiap orang bawa pulang 50 guan. Paman Hanshan paling capek. Dia dapat 60 guan, tak masalah? Tidak Mazala, me mempenta. Tidak bisa ambil sebanyak ini. Kamu sudah belikan semua orang barang. Mana pantas kami masih ambil uang? Kak Yuan, aku cuma orang liar tak punya rumah. Biasanya makan tak kenyang. 2 hari ikut kamu, ada arak ada daging. Sekarang malah pakai baju baru. Aku juga nggak bisa ambil uang ini. Uang ini hasil kerja keras kita semua, jadi semua berhak dapat bagian. Segera gelap, kita cepat pulang. Kalau tidak, si Liu Yuchi datang nagih utang. XNRN sendiri di rumah, aku takut Kalau bajingan itu berani macam-macam, ku bikin dia nggak bisa pulang. Benar, bacok saja bajingan itu. Hari ini hari yang bagus. Hari ini hari keluargamu bayar utang. Mana si anak pemboros di rumahmu itu? Suamiku pergi ke pasar jual ikan. Nanti malam pulang, pasti Meski dia tangkap 1000 jin ikan lalu jual semuanya. Dia juga nggak bakal laku 40 keping. Sebenarnya aku nggak mau uang. Aku cuma mau tubuhmu. Aduh. Aku takut kamu nusuknya begini. Kalau ditusuk dari sini, darahnya bakal muncrat ke seluruh muka, hahaha. Ayo, sini, ayo. Yang kuat, yang kuat. Kalau kamu mendekat lagi,
tusuk mati diriku sendiri. Hei, cantik, aku cuma bercanda sama kamu. Pulang. Ah. Aku suka yang seperti kamu. Yang galak begini. Tolong. Berhenti. Tenang, selama ada aku, tak ada yang bisa mengganggumu. Si Liu Youchai, bajingan kau. Kau bawa orang ke rumah menindas istriku? Jangan. Mana kuitan? HEI. Si Hai. 10 tael perak 1, 4 pas 40 guan. Suamiku. Perak ini. Palsu. Perak ini. Palsu. Semua besi berlapis. Mau ngecoh aku? Ho, jangan harap. Si punya harta, kau belum lihat, sudah bilang palsu. Dasar kampungan, kau pernah lihat uang? Kau tahu apa itu perak? Kalau ku bilang ini nggak bisa, ya nggak bisa. Mau main ngeles sama aku, ya? Kau cuma mau menunda sampai malam ini lewat, biar besok aku yang kenawan prestasi, kan? Gak mau perak? Maunya apa? Koin tembaga. Kalau tak bisa keluarin koin tembaga, kau harus sama aku. Aduh. Macan besar. Masih ada orang di sini. 40 untai uang tembaga. Lumayan berat. Uang tembaga ini aus parah, aku tak mau terima. Aku maunya emas. Liu punya harta. Kau keterlaluan, si Liu. Minta perak, bilang palsu. Minta uang tembaga, bilang aus parah. Sekarang malah minta emas. Menurutku jelas kau cari gara-gara. Mau rampas harta keluarga. Kalau kamu berani membuli Kak Yuan lagi. Percaya nggak kalau aku bisa hajar kamu sampai mati? Memoniak. Kepala kampung dari kantor, bahkan dia pun berani kamu pukul. Apa kamu mau aku ukir satu huruf di wajahmu lalu buang kamu jadi tentara? Dibuang jadi tentara? Kalau harus dibuang jadi tentara pun. Hei, Putsi. Sebelum matahari terbenam. Kalau kamu belum bisa kasih emas, berarti kamu melanggar janji. Aku sudah tahu dari dulu, bajingan, niatmu nggak baik. Sini, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ini emas, bukan? Ini emas, bukan? Dia ini merampok gudang kas kantor pemerintah. Atau menggali kuburan keluargamu, uangnya sebanyak ini. Kubilang ya, aku ini banyak akalnya. Bodoh sepertimu nggak perlu tahu. Ambil uangnya dan pergi. Emasmu ini campur tembaga, aku nggak mau. Apa kau kira kau bisa menekanku? Hari ini memang aku akan menekanmu habis-habisan. Memangnya kau bisa apa padaku? Aku punya orang. Aku juga punya uang. Memangnya kau bisa berbuat apa padaku? Apa dia memukulku? Persetan denganmu. Cuma pegawai kecil, berani merajalela di kampung dan menindas rakyat. Warga tak berani memukulmu, ya? Aku, seorang pelajar, yang akan memukulmu. Aku mau lihat di pengadilan nanti, apakah Tuan Bupati memihakmu atau memihakku. Bisakah hutang ini dibayar hari ini? Masih bisa. Ambil uangnya dan pergi. Pergi, ambil uangnya. Sakit banget. Tuan, bagaimana kalau kita pulang ke kampung si Liu? Lalu panggil orang buat balas mereka. Selama bertahun-tahun, kita belum pernah ditindas begini. Kau kira aku bakal diam saja ditindas dia? Aku bukan cuma mau uangnya. Aku juga mau nyawanya. Hehehe. Tuan, Anda kejam sekali. Kali ini anak pemboros itu pasti mati. Suamiku, kau sudah memukulinya. Dia tak akan datang balas dendam pada kita, kan?
Hehehe, Tuan, Anda kejam sekali. Kali ini anak pemboros itu pasti mati. Suamiku, kau sudah memukulinya. Dia tak akan balas dendam pada kita, kan? Dia yang ngurus pungutan upeti kerajaan di desa kita. Kalau tahun depan dia masih ngurus pungutan itu dan nyusahin kita, hidup kita pasti bakal susah. Tamparan ini memang bikin lega. Tapi nanti pasti bakal banyak masalah. Ayah, Dasar anak pemboros. Watak aslimu memang gak berubah. Dasar anak pemboros. Watak aslimu memang gak berubah. Aku dengar kamu memukul si kaya Liu. Apa kau tahu sebesar apa masalah yang kau buat? Dia kepala desa kita. Tahun depan setor pajak hasil panen, dia pasti bilang hasil panen kita jelek. Bagaimana warga bisa hidup? Soal itu kau usah pikirkan. Aku punya cara. Aku berencana membentuk tim penangkap ikan. Agar warga kampung sejahtera bersama. Tim penangkap ikan? Kita harus bersatu, tak perlu takut pada Liu Youchai. Ya, Kak Yuan benar. Nanti ke depannya, setiap rumah tangga kirim orang. Kakak Gunung Han jadi kapten. Harimau besar. 4 laut. Kalian jadi wakil kapten. Tiap orang tiap bulan dapat 1 kuan, kalian bertiga 3 kuan. Ha, 3 kuan? 3 kuan. Selain itu, makan 3 kali sehari, selalu ada ikan dan daging. Kalau sudah punya uang. Semua orang baru tak takut pada si bajingan Liu Youchai itu. Boca in Gusen. Kamu omong besar, minta upah tinggi. Begitu sungai es membeku, sehebat apapun kamu, tetap tak akan bisa menangkap ikan. 60 kuan sebulan. 60 kuan. Aku jadi ingin lihat, sampai kapan kamu bisa bertahan. Lihat saja. Hari ini kubuka matamu lebar. Ha. Aduh. Kakak Yuan, sejak ikut denganmu, aku, Raja 4 Laut, akhirnya hidup seperti manusia. Yang lebih penting, kau nggak jijik sama aku, si bajingan. Mulai hari ini, nyawa Raja 4 Laut kuserahkan padamu. Kokak Jurang. Aku juga sama. Jurang kecil, kakak gunung sudah hidup, tapi belum pernah lihat yang sebaik ini. Aku khawatir kau nggak sanggup menanggungnya. Tenang saja, sudah bilang, kita berbagi untung bersama, susah pun ditanggung bareng. Besok akan kuperlihatkan pada kalian apa itu. Teknologi. Justru itu yang paling utama untuk menghasilkan. Suamiku, membentuk tim penangkap ikan ini bagus. Tapi soal upahnya. Aduh, tenang saja, istriku. Suamimu ini tahu. Aduh, dulu citraku sebagai anak boros memang terlalu melekat, sampai bikin kamu kepikiran begitu. Tapi kali ini aku benar-benar yakin. Aku percaya padamu. Ayo, kupakaikan buatmu. Suka? Suamiku. 3 tahun menikah. Ini pertama kalinya memberiku hadiah aku. Aku tidak bermimpi, kan? Tentu tidak. Istriku. Ya? Dulu aku yang salah. Seharusnya aku tak memperlakukanmu seperti itu. Mulai sekarang, aku pasti akan menebusnya berkali-kali lipat untukmu. Suamiku. Pemilik tubuh ini benar-benar bajingan. Kok tega menyakiti istri sebaik ini? Ada apa? Apa aku jelek pakai ini? Jelek, jelek. Oh, Cuma sedikit bikin ikan tenggelam dan burung jatuh, bulan malu, bunga menunduk. Jantung kecil suamimu. Duk-duk terus berdebar, cepat sentuh. suamiku, kamu jadi nakal ya? Obat yang kemarin masih ada? Masih, ada. Kalau begitu, suamimu ini jahat sekali. Hahaha. Obat ini manjur sekali. Suamiku, ambilkan air buat cuci kaki dulu, duduk. Ah, Dari mana datangnya pencuri? Berani-beraninya masuk rumah kakak Yuan cari mati. Itu suara harimau besar. Sekarang sudah aman. Beranti. Macan besar. Jangan kejar. Buka pintu.
Kakak Kipar, Kamu terluka. Kak Yuan, aku nggak apa-apa. Kalau saja tadi mereka tidak pakai senjata rahasia, 3 pencuri itu takkan ada yang lolos. Tadi ada satu yang kupukul sampai bahunya terluka. Masih ada satu lagi yang kupukul sekali. Pasti kena luka dalam, HM. Kok kamu tahu rumahku bakal kemasukan pencuri? Kakakku bilang, kemarin kamu pamer harta, takut pencuri jadi iri. Jadi aku datang buat jaga rumahmu malam ini. Baik sekali kamu. Hihi, Kalau tadi kamu datang buat jaga malam, berarti kamu dengar semua. Kak Ipar, aku nggak dengar apa-apa kok. Kak Yuan, aku keluar dulu ya. Lain kali pelan sedikit. Kek Yuan, Kek Yuan, Kek Yuan. Tadi malam rumahku kemasukan pencuri. 50 tael perak hilang semua. Maafkan aku, uang peraknya hilang. Aku salah. Bangun. Lelaki punya harga diri, jangan berlutut lagi. Itu 50 tael perak. Kemarin sudah kubilang aku nggak mau, tapi kau maksa kasih. Sekarang semuanya hilang. Itu kan bukan uangku. Kenapa kau nangis? Iya juga, ya. Kak Guanshan, itu 50 tael perak. Semuanya hilang. Sudah. Jangan nangis. Itu memang uang orang lain, bukan punyamu. Bukan kau yang kehilangan 50 tael. Aku kehilangan semuanya. Tahan. Orang-orang ini datang bukan buat baik-baik. Kalau mereka tak bisa disingkirkan sampai tuntas, perkembangan kita ke depan mungkin tak bakal tenang. Anak-anak muda dalam radius puluhan li aku kenal. Di desa keluarga Kuo, 15 li dari sini, ada gudang Kuo. Dulu dia pernah, Dia punya ilmu bela diri. setelah keluar dari dinas, bawa 2 anak buah dan jadi bandit. Termasuk kelompok ini. Dia orang berbahaya. Kemarin aku melukai orang itu. Asal kita tangkap dia, begitu diperiksa pasti ketahuan. Kalau aku hadapi mereka. Kalau memang benar mereka yang melakukannya. Harus bayar harganya. Kokak Honsan. Hari ini hari pertama tim penangkap ikan kerja. Pimpin warga desa menangkap ikan. Dahu Sihai ikut aku. Xia Yuan, meski Guocang pencuri. Aku tetap khawatir. Kalau kalian ke desa keluarga Kuo buat tangkap orang, belum tentu keluarganya rela kalian bawa dia pergi. 2 tangan tak akan lawan 4. Benar, Kak Yuan? Terlalu berbahaya. Kalau uang ini kita relakan? Ini soal uang? Kalau hari ini kamu ditindas selalu masih menahan marah. Lain kali mereka masih bakal berani. Percaya nggak? Kita harus hajar mereka. Tenang, aku punya cara. Minggir sana. Ngomong apa sih? Masih nggak kapok. Harimau besar. Pergi lapor, bilang Wang Yuan dari desa Wang kecil datang menemui Tuan Xing. Kalomazi Berani. Sekarang juga. Iya, aku pergi sekarang. Kakak Yuan, ini bisa berhasil nggak? Konflik apa? Bukannya sudah selesai? Baru waktu itu kita. Bentrok Xing 3 di pasar ikan. Dia bisa bantu kita nangkap pencuri nggak? Tenang saja, tunggu saja. Tuan Xing. Sudah beberapa hari tak Katanya ko memukuli Liu Yuke. Si Liu Youchai itu suka semena-mena di kampung, menindas rakyat. Aku tak tahan, jadi memberinya pelajaran. Nyali juga kau. Hai, Entah ada urusan apa kau mencariku hari ini? Baru beberapa hari tak bertemu. Aku dengar kau memukul Liu Youchai. si Liu Youchai itu suka semena-mena di kampung, menindas rakyat. Aku tak tahan, jadi ku beri dia pelajaran. Nyali juga kau. Hai, Entah apa kau mencariku hari ini, Wang Empat Laut? Tuan Xing, nama saya Wang Empat Laut. Saya melapor, ada yang mencuri 50 tael perak. pernah dengar soalmu. Cuma keluyuran, maling ayam, nyopet. Mana mungkin punya 50 tael perak? Anggap saja memang punya. Aku tak tahu mulai cari di mana. Sepertinya Tuan Wang Tongseng bakal kecewa. Tuan Xing. 50 tael ini kuberikan buat saudara Sihai. Dulu Sihai melakukan maling ayam dan nyopet, tapi dia saudaraku. Aku ini sederhana. Kalau jadi musuh, aku kejam tanpa ampun. Tapi kalau Akan bikin dia hidup. entah bagaimana pendapat Tuan Xing, ternyata berandal ini punya simpanan tebal. Uang pelicin begini jangan dilewatkan. Apa maksudmu bilang ini padaku? 10 tael perak ini buat orang-orang bawahan Tuan Xing minum-minum. Soal Tuan Xing, kita pelan-pelan saja. Berani mencuri di wilayahku. Harus ditangkap. Aduh, para petugas. Ada perlu APA?
Cepat suruh anakmu keluar, menyerah saja. Perkaranya sudah terbongkar. Kalian mau apa? Kau sendiri tak tahu apa yang sudah kau lakukan. HEI, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Tang. Tolong, anakku yang tak becus ini mencuri demi beli obat untuk istriku yang tua ini. HEI, bawa pergi. Lepaskan aku. Tang. Tolong, anakku yang tak becus ini mencuri demi beli obat untuk istriku yang tua ini. Uangnya semua kupakai, tolong lepaskan dia. Menghalangi petugas menangani perkara, hukumannya sama. Bawa mereka semua pergi. Tuan, musibah jangan menimpa keluarga. Tuan, tolong ampuni ibuku. Kak Yuan, sebenarnya dia juga orang baik. Dia menguburkan ayahnya, ibunya sakit, jadi penyewa ladang pun dia sampai tak cukup makan. Cuma bisa jadi pencuri. Aduh, Tuan Sing, biar aku yang urus. Tuan Yuan, ada apa? Perak dari desa raja kecil tadi malam. Yang mencurinya kamu, kan? Ya, aku yang mencurinya. Siapa yang menyuruhmu? Siapa yang menyuruhmu? Tak mau bilang, ya? Pengawal, bawa dia pergi. Bantu ibu berdiri dulu. Bu, bangun dulu. Aku tahu jelas siapa yang menyuruhmu. Kalau kau tak bilang, aku tak akan memaksa. 50 tael perak milik si Hai kemarin. Nanti akan kuganti untukmu. Anggap saja uang ini buat berobat ibumu. Demi baktimu pada ibu. Tuan muda ini, hamba tua berlutut padamu. Jangan begitu. Oduh, Nok. Penyelamatmu sudah menyelamatkan nyawamu, cepat bilang yang sebenarnya pada dermawan ini. Aku bilang. Bilang. Aku disuruh Liu Yukai. Anggap saja uang ini buat berobat ibumu. Demi baktimu pada orang tua. Tuan muda ini, nyonya tua ini berlutut padamu. Jangan begitu. Oduh, Nok. Orang yang menolongmu menyelamatkanmu, cepat bilang yang sebenarnya pada Tuan Dermawan. Aku bilang. Ngomong. Aku disuruh Liu Yukai. Tuan Muda Yuan, kebaikan besar hari ini tak bisa kubah. Mulai sekarang, sekalipun naik gunung pisau dan turun lautan api, Guo Chang bersumpah. Tak perlu mati. Karena ini perbuatanmu, tak masalah kalau kau jadi saksi untukku. Saya akan patuh pada perintah Tuan. C40 Tuan Xing. Saksi dan barang bukti sudah lengkap. Yang menyuruh Guo Chang mencuri perak Liu Youchai dari desa keluarga Liu. Tangkap dia. Tunggu dulu. Tuan Muda Wang, bercanda. Aku dan Liu Youchai orang kantor kabupaten. Kalau aku menangkapnya, gimana bisa cari makan nanti? 10 tael perak darimu. Cukup buat nangkap pencuri receh. Nangkep pencuri receh boleh, tapi menjatuhkan seorang kepala dusun itu. Jadi maksud kepala penangkap Sing, tambah 10 tael lagi baru bisa beres? Ayo, hajar dia. Hahaha. Tuan muda dengar urusan dia suruh padamu. Gagal total, jadi dia sangat marah. Pengurus Liu, soal ini bukan salahku. Mana ku tahu si anak pemboros itu dapat uang sebanyak itu dari mana. Mau emas ada emas, mau perak ada perak. Aku juga tak bisa apa-apa, hehe. Silakan minum teh, hihi. Aku juga dengar kau sampai main tangan pada Li Xinran. Tuan muda dengar urusan yang dia suruh padamu. Gagal total, jadi dia sangat Pengurus Liu, soal ini bukan salahku. Mana ku tahu anak pemboros itu dapat uang sebanyak itu dari mana. Mau emas ada emas, mau perak ada perak. Aku juga tak bisa apa-apa, hehe. Silakan minum teh, hihi. Aku juga dengar kamu berani menyentuh Li Xinran. Kenapa memang? Perempuan tuan muda berani kamu usik. Aduh, Tuan Penguruksu. Perempuan itu terlalu kurus. Dia sama sekali bukan seleraku. Aku cuma nakut-nakutin. Murni kuma nakut-nakutin dia, hahaha. Tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan apa yang tak boleh kamu lakukan? Ayah. Jangan lupa bagaimana kamu jadi kepala desa. Iya. Nggak bakal lupa, hehe. Pasti bocah gudang lewat itu yang ngejualin aku. Dia sampah, bahkan anak pemboros pun nggak bisa dia bunuh. Kenapa panik kalau ada masalah? Panggil orang bawa senjata. Kita temui dia. Siap. Jalan. Memangnya kalian belum makan? Kekenyangan, ya? Datang. Panique apa? Ha, Singatiga, bajingan kau. Kita sama-sama orang kantor pemerintahan, kok malah bela orang luar?
Si Pemboros Raja Jurang itu kasih kau berapa banyak? Istrinya juga dipinjamkan buat kau, ya? Dasar pejabat anjing. Liu punya harta, jangan ngawur. Singa tiga selalu adil menegakkan hukum, tak menyalahgunakan kuasa. Juste Truco. Sebagai kepala kampung, menyuruh orang membobol rumah. Tahu hukum tapi melanggar. Hukumannya ditato lalu dibuang jadi tentara. Hahaha, kamu tahu aku kepala desa. Mana mungkin aku bersekongkol dengan bocah ingusan begini? Siapa yang tahu? Gokang. Itu dia. Tuan Muda Yuan yang menyuruhku ke rumahmu mencuri uang dan membunuh. Anak pemboros ini sebenarnya kenapa? Bisa membujuk Kuo Chang keluar bersaksi? Apa dia tidak takut aku membalas setelahnya? Itu dia. Tuan Muda Yuan yang menyuruhku ke rumahmu mencuri uang dan membunuh. Bagaimana si pemboros ini? Bisa membujuk Kuo Chang keluar saksi. Apa dia tak takut aku membalas setelah ini? Saksi dan bukti sudah ada. Apa yang mau kau bilang? Memangnya kalau kau bilang begitu jadi benar? Menurutku dia yang memfitnah dan menjebakku. Bagus, karena kau tetap tak mau mengaku. Mari ke kantor kabupaten, minta Tuan Besar. Ke kantor kabupaten? Kubelang padamu. Pasti bocah ini yang mengadu domba di tengah-tengah. Warga sekalian, dengar aku. Siapa yang bisa menangkapnya? Kubebaskan sewa tanah kalian setahun. Siapa yang bisa menangkap dia? Hajar dia sampai babak belur, kubebaskan sewa tanah kalian setahun. Ya. Ku beritahu kalian. Aku petugas penangkap dari kantor kabupaten, menjalankan tugas. Kalian mau melawan hukum kerajaan, saya juga bekerja untuk pemerintah kabupaten. Jangan dengarkan dia. Siapa yang menangkap bocah ini? Bibas sua tanah sidahan. Serang. Jangan Adu. Ini, kubilangnya, dengar baik-baik, kalau dia berani bergerak, kepalaku buat kalian. Tuan Muda Wang, kita pergi dulu. Gerombolan rakyat jelata ini miskin sampai Diberi beberapa puluh keping tembaga saja, mereka berani. Serang. Serang. Sabar dulu, saudara-saudara, aku tahu. Hidup kalian sehari-hari memang sangat susah. Bajingan ini biasanya menindas kalian, tapi hari ini kalian malah bantu dia. Itu semua karena terpaksa. Tapi, kalau hari ini kalian tidak bantu si Liu punya harta ini, aku, Wang Yuan, akan kasih tiap orang satu rangkaian uang. Satu rangkaian uang? Omongannya seolah-olah benar. Kalau hidup kalian sudah tak punya makan, kalian juga bisa gabung dengan tim penangkap ikan desa Wang kecil. Sehari 3 kali makan roti pipih dan daging rebus, siapa mau? Aku mau. Mana roti pipihnya? Mana dagingnya? Mana uangnya? Aku salah hitung, cuma palu, kan? Ayo, warga sekalian, Kae Zini. Beneran ada? Hahaha. Liu punya harta. Hari ini ajalmu tiba. Hahaha. Liu Youchai, hari ini ajalmu. Adu. Ngomong apa sih? Duduk. Kak Yuan, panggil aku apa? Ayah angkat, tutup mulutmu. Aku nggak punya anak sepertimu, si gagap. Makasih, sudah repot. Bawa dia pergi. He. Liu Youchai. Ini namanya melepas harimau ke... Bawa pergi. Aku punya orang dalam. Anak pemboros ini. Sejak kapan jadi sehebat ini? Nggak bisa, aku harus cepat kasih tahu Tuan Muda. He. Wang Yuan, Liu Youchai. Kau ini namanya melipas harimau gana. Bawa pergi. Aku punya orang dalam. Bocah pemboros ini. Sejak kapan jadi sehebat ini? Nggak bisa, aku harus cepat kasih tahu Tuan Muda. Kak Yuan, ini kantor kabupatennya? Nggak nyangka aku juga bisa datang ke kantor pemerintah. Ayo, Tunggu. Pagi-pagi begini ada urusan apa? Tuan Muda Liu. Tuan Muda Hey. Mungkin Liu Youchai ada hubungan dengan keluarga Liu. Kalau memang begitu. Ini jadi merepotkan. Akhirnya Anda datang. Semua kulakukan demi. Diam kau. Liu Jianye, teman sekolah pemilik tubuh ini. Sejak mencintai Li Xinran. Tapi setelah keluarga Li jatuh, keluarga Liu menjaga jarak, jadi Li Xinran dinikahkan dengan pemilik tubuh. Saudara Wang.
Semoga kau baik-baik saja. Kau datang buat apa? Kakak Wang blak-blakan. Jadi aku langsung saja. Orang ini paman sepupuku, kerabat jauh keluarga Liu. Dia menyinggung kakak Wang. Aku datang minta maaf. Demi wajah adikmu ini, lepaskan dia kali ini. Bagaimana? Tahu seberapa kuat keluarga Liu kami? Bahkan kepala daerah harus memberiku muka. Apalagi tuan muda keluarga juga sudah lulus, menginjak mati dirimu semudah menginjak semut. Turut kata, lepaskan aku. Turut kata, lepaskan aku. Kalau aku tidak mau? Kalau kau tidak mau, ya sana, ajukan saja. Aku jamin surat gugatanmu tak akan sampai ke meja kepala daerah. Hahaha. Ketawa APA? Aku saja belum ketawa. Hahaha. Liu Youchai menjebakku sampai terlilit utang judi, bikin aku sampai menyeret Xin Randan. Semua tanah sudah digadaikan. Kau dalang utamanya, kan? Aduh, Dia lebih pintar daripada waktu sekolah. Betul. Kau cuma orang kampung, mana pantas buat Sinar? Kalau bukan karena keluarga Sinar kena musibah, mana mungkin giliranmu? Aku dan Sinar tumbuh bersama sejak kecil. Memang dari awal dia milikku. Aku dan Sinar tumbuh bersama sejak kecil. Memang dari awal dia milikku. Sekarang giliranku. Ini terakhir kali aku kasih kamu kesempatan. Perak. Ini 1000 tael, lihat baik-baik. Ambil uangnya lalu nyah, kalau tidak, nanti kau akan celaka. Masalah ini ternyata rumit sekali. Andai dari awal aku tahu, apapun yang terjadi aku takkan ikut campur. Kekuatan keluarga Liu bukan sesuatu yang Kau ini orang terpelajar, kenapa tingkahmu malah seperti preman? Terima kasih. Astaga. Tuan muda, Anda tidak apa-apa. Dia mukul aku. Ha. Tuan muda, Anda nggak apa-apa. Dia mukul aku. Tuan muda, Ini depan kantor kabupaten. Nanti saja bereskan. Berani ngincar istriku, mau menghancurkanku. Dipukul begini saja sudah. Kamu. Mulutmu besar, kamu pukul aku sekali, percaya aku balas 100 kali, ini keluarga Liu tua. Di kabupaten ini, siapa yang berani? Nah, bukannya sudah ada? Aku bukan bakal mukul kamu, aku juga nikahin sahabat masa kecilmu, bahkan hancurin kamu, percaya nggak? Memangnya pantas, kuma murid rendahan. Aku ini apa? Sarjana muda. kamu cuma orang kampung. Aku siapa? Bocah. Bukan bocah, pewaris sah keluarga Liu. Dengan ilmu dan kedudukan, pakai apa kamu hancurin aku? Ha. Aku cuma perlu cari rombongan sandiwara, lalu kutulis semua perbuatan kotormu jadi sebuah lakon. Aku cuma perlu cari rombongan sandiwara, lalu kuubah semua perbuatan kotormu itu jadi sebuah lakon dan biar mereka pentaskan sekali. Aku bayar mereka 10 tak. Tak sampai 3. Namamu bakal busuk terkenal. Nanti pejabat pendidikan akan mencabut gelarmu, dan kau tak akan bisa ikut ujian negara lagi. Berani sekali kau. Apa yang tak berani kulakukan? Tidak, tidak. Tapi cara begini terlalu boros. Ada ide. Tulis jadi pengumuman, bikin 1000 lembar. Nanti tempel 500 lembar di kota kabupaten, 500 lagi di kota prefektur. Begini bukannya lebih cepat? Kau bukan cakrawala. Kakrawala. Kau cuma bajingan. Kau terlalu memuji. Aku akan menulis. Pergi sekarang. Iya, tunggu sebentar. Habis ambil uang, malah tidak mau urus, ya? Kau cuma bajingan. Kau terlalu memuji. Aku tulis sekarang. Segera pergi. Iya, tunggu sebentar. Begitu dapat uang, jadi nggak wajib beresin urusan, ya? Tergantung suasana hati. Sini. Katanya kau sudah mengangkat dia jadi ayah angkatmu. Soal itu aku nggak pernah mengakuinya. Setelah masuk. Jaga mulutmu rapat-rapat. Kalau bicara satu kata lagi, Aku bahkan tak memberimu. Hak untuk ikut wajib militer. Pergi sana. Ha.